Bu, Nomor berapa, Kalista? buat yang nomor 4 itu, kan 2 kandang berdampingan 4, Bu. Oke, nomor 4. Kan 2 kandang berdampingan masing-masing dengan ukuran X meter, Y meter, dan luasnya 12 meter persegi. Itu 12 meter itu untuk 2 kandang atau masing-masing 12, Bu? Oh, ini masing-masing bla 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 dan berarti nyambung ya, Kalisa? Berarti masing-masing kandang itu luasnya 12. Jadi ini ada 2 kandang ya, berdampingan. Nah, ini kayak contoh persis. Jadi ini luasnya 12 meter persegi, ini 12 meter. Gitu, Kalisa? Oke. Karena masing-masing terus ini ada dan berarti nyambung ya. Oke, Bu. Ayo, Bu. Sama satu lagi saya udah coba kerjain, Bu. Terus hasilnya tuh minus, Bu. Oh, sebentar. Ukurannya XY, berarti ini saya pakai warna berbeda. Ini X, berarti ini X ya. Iya, Bu. Kemudian ini Y, ini Y, ini Y, ini Y. Karena masing-masing dengan ukuran XY ya, berarti masing-masing kan saya. Oke, Iya, kemudian berarti luasnya adalah X kali Y aja udah 12 ya. Nah, berarti Y sama dengan 12 dibagi X kan? Iya, Benar nggak? Iya. Ya. Terus clue stasionernya di mana, Kalisa? Agar panjang yang diperlukan sesedikit mungkin. Panjang pagar, berarti keliling ya? Iya, Bu. Oke, keliling. Keliling itu berarti 3 kali X ya, ditambah 4Y. Benar kan? Benar, Bu. Berarti K sama dengan 3X ditambah 4 kali 12 per X ya. Iya, Bu. K sama dengan 3X ditambah 48 per X. Terus kita aksen ya, karena kelilingnya sesedikit mungkin, berarti diturunkan nih kelilingnya. Berarti 3 dikurangi 48 per X kuadrat kan, sama dengan 0 tuh, Kalista. Jadinya kita dapat 3 sama dengan 48 per X kuadrat. Jadi 3X kuadrat sama dengan 48. Bagi 3, 48 berapa nih? 16. Ada nih, Kalista. 4. Tapi itu perlu dimasukin ke ini nggak, Bu, garis bilangan? Nggak usah. Oh, nggak usah. Soalnya waktu itu saya coba masukin, nggak betul saya minus. Karena kan gini, X itu kan ukuran, Kalista. Kalau minus kan nggak mungkin. Logikanya gitu. Benar. Ya? Kalau tentang ukuran kita pakai logika. Oke. Kalau dia bilangan, nah baru dua-duanya kan diambil. Kalau ukuran, kalau dia ukuran panjang itu X-nya nih minus itu udah nggak mungkin gitu. X-nya 0 juga udah nggak mungkin kan? Oke, Bu. Ya. Oke. Jadi ini langsung diambil aja yang mungkin gitu. Terima kasih, Bu. Ya. Nah, di sini juga kan dibilang ukuran X dan Y yang mungkin gitu kan saya. Oke, Bu. Oke. Apalagi? Udah, itu doang? Iya, Bu, baru itu. Oke. Yuk, yang lainnya silakan. Siapa lagi mau bertanya? Yang nomor 3, Bu. Nomor 3. Oke. Nomor 3. Semua nilai X agar fungsi fx ini naik. Nah, ini kemonotonan ya. Kemonotonan itu berarti tentang grafik naik, grafik turun ya. Syaratnya apa nih? F aksen X lebih besar daripada 0. Oke, syarat. F aksen X lebih besar dari atau sama dengan Y aksen ya, lebih besar dari 0. Jadi kalau fungsinya fx ya F aksen X, kalau fungsinya Y berarti Y aksen.
Oke, berarti kita turunkan. Nah, ini fungsinya bentuknya apa nih, Din? Bentuk fungsinya. Perkalian, Bu. Perkalian. Jadi ingat turunan perkalian ya, ini ya. Iya, Bu. Oke, rumusnya apa coba? Y sama dengan U kali V. Saya pakai U kali V biar pendek ya. Berarti Y aksen rumusnya apa nih? U aksen kali V tambah U kali V aksen. Oke, nah berarti kita pisahkan U-nya yang X X, ya. Bu. Oke, berarti U aksennya 1 U ya. aksennya 1. Ya, V-nya adalah X kuadrat plus 4 pangkat setengah ya. Ya, Bu. Nah, berarti V aksennya adalah X per akar X kuadrat plus 4. 1E, bukannya X per. Udah dipecah, Bu. Masa udah ya X per akar X kuadrat Ya, plus 4. X kuadrat plus 4. Karena turunan dari X kuadrat plus 4 kan 2X ya. Oke, Ya, kemudian kita masukkan. Jadi, kita dapat F aksen X sama dengan punya 1, berarti akar X kuadrat plus 4. Plus X kuadrat ya, berarti ya. X kuadrat per akar X kuadrat plus 4. Ini per 1 samain penyebutnya nih. Jadi akar X kuadrat plus 4. Ini dibagi ini jadi X kuadrat plus 4 kan. Ditambah ini dibagi ini 1 jadi X kuadrat. Oke, jadi F aksen X-nya adalah 2X kuadrat plus 4 dibagi akar X kuadrat plus 4. Nah, kemudian tadi dimasukkan ke syaratnya, berarti 2X kuadrat plus 4 per akar X kuadrat plus 4 itu harus lebih besar dari 0 ya, supaya naik. Nah, kalau kita dapat pertidaksamaan kuadrat, pertidaksamaan pecahan, kuadrat, akar. Nah, caranya gimana nih? Saya lupa, Bu. Difaktorkan dong. Kelas 10 ya? Iya, Bu. Oke. Masa Nah, tapi ini faktorkan kayak nih. nggak bisa difaktorin? Dapat nggak? Enggak. Pembilang. 2X kuadrat plus 2 sama dengan 0. Oh, nggak bisa difaktorin. Coba hitung nilai D-nya. D adalah B kuadrat min 4AC. Kita memastikan harganya ya. B-nya nggak ada nih, 0. 0 dikurangi 4 kali 2, 8. Ketemunya min 8. Min 8 itu berarti artinya D kurang dari 0. Kemudian kita lihat nilai AA itu koefisien X kuadrat 2. 2 itu lebih besar dari 0. Nah, perhatikan teman-teman. Berdasarkan pelajaran waktu kelas 10 persamaan kuadrat, kalau D-nya negatif, nilai A-nya positif, berarti kurvanya melayang di atas. Ini artinya definite positif. Artinya definite positif apa, Bu? Nilai Y-nya selalu positif. Karena di atasnya sumbu Y ya. Di atasnya sumbu X. Berarti dia harganya selalu positif. Nah, ini tadi kan berkaitan F aksen, berarti ini Y aksen pembilang ya. Y aksen pembilang itu selalu positif. Ini saya beri keterangan selalu bernilai positif. Nah, sekarang penyebut. Penyebut itu bentuk akar. Karena bentuk akar berarti kita hanya urai di dalamnya aja. Berarti di dalamnya harus lebih besar dari 0 ya. X kuadrat plus 4 itu ya harus lebih besar dari 0 gitu kan. Sama dengan 0 juga nggak boleh karena dia penyebut kan. Nah, kemudian ini kalau pindah ruas min 4 yang nggak dapat ya. Tidak ada nilai X yang memenuhi. Tidak ada nilai X yang memenuhi. Nah, sekarang kita lihat nih. Ini X kuadrat plus 4 itu mirip dengan X kuadrat plus 2. Cuman bedanya di plus 4 ya, sama plus 2 ya. Pasti nilai D-nya juga akan sama tuh. 4 dikali 4. 16 min 16 gitu kan. Maka ini juga definite apa nih? Definite positif juga ya, karena nilai A-nya 1 tuh.
nilai D-nya itu kurang dari 0, nilai A lebih besar dari 0. Ini definite positif juga. Nah, karena definite positif berarti selalu bernilai positif ya. Selalu bernilai positif. Nah, berarti kita sekarang masukkan ke garis bilangan kita tadi. Ini garis bilangan. Apa ini? Pecahan kita ya tadi ya. Berarti atasnya itu positif dibagi positif. Hasilnya apa? Plus dibagi plus nih. Tak terhingga, Bu. Plus dong. Oh ya, plus. Plus dibagi plus ya plus. Nah, dia minta apa? Yang lebih besar dari 0. Oh ya, ini artinya selalu naik. Selalu naik, Bu. Nggak ada selalu naiknya. Ya udah, ini kata-kata lain selalu naik itu berarti naik untuk X semua anggota real. Nah, Bu, nggak ada lagi. Oh ya udah, X-nya semua kok 8. Saya mau bikin tak terhingga kok. Nah, jadi X semuanya artinya apa? X itu kalau di garis bilangan dari min tak terhingga sampai tak terhingga bacanya ya. Jelas ya ini ya? Jelas, Bu. Oke, maka jawabannya yang ini nih. Apakah jelas yang lainnya? Tidak mengikuti? Ya, apa nih? Audrey dulu nggak, Bu? Oh ya. Kalau misalnya bentuknya itu nggak dibikin U aksen kali V gitu, Bu. Jadi kayak X-nya itu dimasukin ke akar. Jadi X sama aja. Sama aja, Audrey. Oh, berarti kayak gitu boleh ya, Bu? Boleh. Jadi ini menjadi Fx sama dengan akar X pangkat 4 ya. Plus 4X kuadrat kan? Oke? Ya, Bu. Ya. Kemudian F aksen X-nya adalah setengah kali 4X pangkat 3 plus 8X dibagi ya, akar X pangkat 4 plus 4X kuadrat gitu kan. Nah, kemudian ini difaktorkan lagi nih, ini ketemunya sama nih, Audrey. Jadinya ini adalah X, ini ya. X, kemudian 4X kuadrat plus 8 dibagi X kuadrat. X ya, akar X pangkat 2 plus 4X. Nah, X-nya coret. Ini ada duanya. Hasilnya sama juga, Audrey. Oke. Ya. Oke. Jadi jangan takut. Ibu, aku mau tanya tapi bukan tentang soalnya. Kalau misalnya kayak ada pertidaksamaan yang pecahan juga kayak tadi yang ini, Bu. Tapi atas sama bawah bisa difaktorin. Itu berarti nilai X dari atas sama bawah tuh digambar di garis bilangan gitu kan, Bu? Dua-duanya kan, Bu, penyebut sama di tempat pembilang. yang sama, jangan dipisah ya. Oke, Bu. Oke. Jadi biar kalau mungkin waktu kelas 10 kalian diajarkan pembilang sendiri, penyebut sendiri, kemudian nanti disatukan. Nggak usah jadi satu sekalian aja gitu, biar kita nggak usah dua kali kerja. Gitu nih. Oke, makasih, Bu. Oke. Saya Ada lagi ya, Bu. Sebentar, siapa tahu masih ada yang mau bertanya nih. Teman-teman, sebelum di stop sama Anin, apakah masih ada yang mau bertanya tentang soal ini? Sudah? Oke. Jangan malu bertanya, biar semakin yakin kalian benar-benar menguasai konsep. Sudah ya? Jelas ya, teman-teman ya? Oke, jadi nanti kalau kalian dapat soal seperti ini, maka kalau misalnya kalian dapat nggak bisa difaktorkan, maka kalian langsung cepat lari ke cari nilai diskriminannya kalau dia bentuknya pangkat 2 ya. Tapi kalau pangkatnya Bu bukan pangkat 2, pangkat 4, pangkat 3 misalnya, dianalisa aja langsung boleh nih. Kayak misalnya ini tadi X pangkat 4 X pangkat 2 plus 2 nih sama dengan 0. Nah, kalian menganalisa kayak gini juga boleh nih. Min 2. Bilangan berapa kalau dikuadratkan ketemunya min 2. Lah kan dikuadratkan negatif dikuadratkan kan selalu positif ya.
nggak mungkin, tidak mungkin ada nilai. Nah, terus dikasih penjelasan. Tidak ada nilai X yang memenuhi. Kenapa? Karena dipangkatkan genap gitu ya. Bilangan berapapun min plus kalau pangkatkan genap, pasti dia hasilnya pasti positif gitu. Kok dia min 2 ya nggak mungkin gitu ya. Itu juga boleh kalau misalnya nggak pakai D gitu ya. Oke, nih boleh di stop. Oke, Bu. Ya, ada lagi teman-teman? Nomor 3, Bu. 3. Oke. Titik belok. Nah, titik belok nih. Oke. Kalau titik belok itu berarti dia tentang apa ya, Kalista ya? Titik Maksudnya belok gimana? itu tentang apa? Turunan. Stasioner. Oh, iya. Ibu. Supaya lebih cepatnya gitu ya. Jadi jenis stasioner itu ada max, min, sama belok ya. 3 hal itu ya. Belok juga ada 2, belok turun atau belok naik. Oke. Berarti kalau stasioner syaratnya apa? Sama dengan 0. Ya, apanya? Fungsinya. Turunannya. Ya, turunannya lengkap. Oke, kalau fungsinya sama dengan 0 enggak dong. Kalau fungsi sama dengan 0 itu artinya kita mencari titik potong dengan sumbu X gitu ya. Tapi kalau turunannya 0 berarti saat stasioner gitu. Nah, berarti kita cari ya aksennya. Apa, Kalista? 4x pangkat 3 min 12x kuadrat. Oke. Kemudian ini disama dengan 0 ya. 4x pangkat 3 min 12x kuadrat sama dengan 0. Faktorkan 4x kuadrat x min 3. Oke. Nah, dari sini kita dapat x sama dengan 0, x sama dengan 0, x sama dengan 3. Nah, gambar garis bilangan dulu. 0, dia kembar 2, kemudian 3. Nah, begitu caranya. Kemudian uji titik. Uji titik buat dapat gradien ya. Nah, uji titik pakai 1 aja nih. Nah, substitusi ke y aksen ya. F aksen X, jangan ke fungsi asli. Fungsi asli ya kalian dapat nggak dapat apa-apa. Berarti kita masukkan ke y aksen yang X-nya 1. Nah, berarti masuk ke sana ya 1, berarti 4 min 12. Minus ya? Kurang dari 0 nih, minus. Di sini min. Berarti di sini plus, ini min. Nah, Kalista. Berarti titik belok terjadi di mana? Di yang bagian saya anotit ya, Bu ya. Ya. Di sini, Bu. Ya, oke, di sini. Ini terbentuk belokan. Ya udah, coba yang 0 aja. Yang ini nggak mungkin. Kenapa? Karena ini min, kemudian plus, artinya dia terbentuk lembah. Nah, lembah berarti dia minimum. Gitu ya? Jelas, teman-teman? Jelas, Bu. Oke, Bu. Oke, jadi ini tinggal masuk ya. 0, nanti masukkan ke kurva asli, supaya dapat B-nya. Oke, Bu. Oke, jadi Kalista, kalau tentang stasioner yang belok, itu mayoritas dari X yang kembar. Kenapa? Karena X-nya kembar, itu nanti pembuat tanda di kanan kirinya angka tersebut, itu tandanya sama-sama min atau sama-sama plus gitu ya. Tapi ingat kembarnya harus 2. Kalau kembarnya 3, nggak dapat. Kenapa? Karena kalau kembarnya 3, misalnya ini 0, kembarnya 3, 1, 2, 3. Kalau di sini min, di sini plus, di sini min, di sini plus tuh, kan? Jadi nggak sama ya. Iya, Bu. Ini kalau kembar 3, jadi kembarnya harus 2 supaya terbentuk belokan, gitu. Tapi ingat lagi juga, kalau fungsinya pecahan, jangan langsung
wah ini kok tandanya min-min, ini pasti belok kan? Belum tentu ya. Kalau X-nya 0 itu berasal dari penyebut, bisa jadi dia asimtot gitu ya. Oke, jadi analisanya ke sana juga. Jadi kalau fungsinya nggak pecahan nih aslinya, maka dia pasti belokan. Kenapa? Karena dia bukan dari penyebut. Tapi kalau X dari penyebut, pembuat 0 dari penyebut, kalian harus hati-hati. Dia kalau berasal dari fungsi pecahan, pasti dia adalah asimptotega. Asimptotega itu artinya apa, Bu? Kurva yang nggak pernah garis yang nggak pernah dipotong oleh kurva nih, misalnya nih X sama dengan 4 ya. Nah, kurvanya ternyata nanti begini, kemudian begono. Nah, ada ya. Jadi ini turun, ini turun. Nah, ini min gitu ya, misalnya. Gitu. Jadi harus hati-hati menganalisanya. Jangan langsung kalau di garis bilangan min kemudian min langsung di situ belokan, belum tentu. Lihat dulu fungsi aslinya. Kalau fungsi aslinya polinom biasa, pasti dia belokan. Tapi kalau fungsi aslinya pecahan, lihat dulu X tersebut berasal dari penyebut atau pembilang. Kalau dari penyebut, pasti dia bukan pembuat belokan, tetapi dia adalah asimptot tegak. Gitu ya, Kalista. Oke, Bu. Ada lagi, Kalista? Saya udah, Bu. Makasih. Gitu aja. Oke, boleh di stop. Ya, yang lainnya silahkan. Nomor berapa? Yang nomor 6 ini, Bu. Nomor 6. Oke. Nomor 6. Oke. Untuk semua X, di mana X tidak boleh sama dengan 0, grafik Y akan titik-titik-titik. Oke, nah perhatikan. Kalau ini di soal tidak dapat tunjuk apapun, maka kalian baca di pilihannya ya. Ada kata-kata naik, turun. Kenapa anu saya nggak bekerja? Nah, naik, turun, naik. Nah, ini berarti tentang kemonotonan ya. Ini tentang kemonotonan. Ini tentang kemonotonan ya. Nah, karena kemonotonan berarti kita nggak tahu nih kita mau cari yang naik apa yang turun, kita tetapkan aja naik ya. Misalnya kita akan mencari grafik naik. Naik. Naik saat salah. Naik saat Y aksen lebih besar dari 0 ya. Lebih besar dari. Turunannya apa berarti, Bibi? Min 3x kuadrat. Oke, Y aksen sama dengan min 3 min 3x kuadrat, kemudian minus 7x pangkat 6.
plus 7x pangkat 6 ya. Minus juga, Bu. Minus. Oke. Hapus dia. Min salah. Pangkat 2 min 7 x pangkat 6. Lebih besar dari 0. Oke, ini manualnya. Kemudian difaktorkan ya, Bibi ya. Faktorkan, jangan dibagi x, tapi faktorkan. Berarti min x kuadrat. Kita faktorkan ya. Min x kuadrat jadinya 7x pangkat 4. Kebaca ya. Plus 3 lebih besar dari 0. Iya, misalnya kayak anak SD. Kebaca ya, Libi ya? Kebaca, Bu. Oke. Nah, sekarang kamu faktorkan yang ini, Libi, yang di dalam kurung. Bisa nggak difaktorkan? Nggak bisa, Bu. Nggak bisa. Kenapa? Karena dia pangkatnya genap ya. Pangkatnya genap, terus kemudian plus 3. Oke. Nah, itu analisa sederhana seperti itu. Ini tidak bisa difaktorkan. Jadi kita nggak dapat nilai X. Nah, sekarang dari yang di luar ini kita dapat X-nya nih. X sama dengan 0. Kemudian X sama dengan 0 ya. Ada 2 ya, Libi ya. Oke, gambar garis bilangan. Cuman pembuat nolnya cuman 1, yaitu 0. Nah, ini cabang 2 nih. Nah, kemudian uji titik. Ini pakai 1 ya, jangan pakai 0. Uji titik. Uji titik masuknya kemana? Substitusi ke Y aksen, Bu. Ya, substitusi ke Y aksen. Oke, berarti kita hitung F aksen 1 ya. Saya pakai F karena kalau Y kalau pakai Y saya nggak bisa masukin X-nya, nggak kelihatan X. F aksen. Nah, F aksen 1 berarti min 3 ya, karena 1 berpangkat. Berapapun tetap 1. Nah, ini min 10 ya. Min 10. Nah, ini minus nih. Minus, kemudian ini plus, kemudian ini minus. Oh, ini minus semuanya nih. Nah, perhatikan. Kalau tadi dari pertanyaan Kalista tadi, kalau di kanan kirinya 0 itu tandanya sama, berarti terjadi belokan kan? Ya nggak? Nah, berarti ini kan, tetapi tadi fungsinya jangan pecahan. Nah, ini nomor 6 ini juga bukan pecahan. Nah, berarti dia di 0 itu juga belok, tapi karena yang ditanya adalah kemonotonan, naik turun, ya udah ini artinya minus semua, berarti turun semua ya. Selalu turun tuh. Nah, begitu, Libi. Apakah jelas? Oke, jelas. Oke. Ada lagi, Libi? Ibu, Ya, apa nih? berarti kayak yang 7x pangkat 4 plus 3 itu diabain aja? Nggak diabaikan. Ini tadi kita analisa karena X-nya pangkatnya genap, kan ini kayak tadi. Ini tidak ada nilai X yang memenuhi. Diberi penjelasan tidak ada nilai X yang memenuhi. Jadi karena nggak ada, jadi cuma kayak X-nya doang, X kuadratnya doang, Bu. Jadi yang bisa difaktorkan aja yang kita lihat gitu. Oh, oke, Bu. Nilai X yang memenuhi. Nah, begitu. Kenapa? Karena dia X pangkatnya genap, kemudian dikali 7 ditambah 3. Gitu kan? Berarti artinya dia nggak mungkin ada nilai X yang memenuhi. Apakah jelas, teman-teman, jawabannya? Oke.
Kalau sudah boleh di stop, Libi. Oke, Bu. Makasih, Bu. Oke, yuk pertanyaan lagi. Silahkan. Nomor 6. Oke. Salah satu titik stasioner. Nah, ini jelas ya, stasioner. Berarti turunkan ya. Itu adalah min 3, M. Oke, berarti kita turunkan aja dulu. Ya, aksennya sama dengan apa, Jocelyn? 3x kuadrat X kuadrat min 9x. Kok 9? 6x. Nah, hati-hati ya, teliti ya. Jocelyn, ditambah. Itu tambah K ya, Bu, berarti. Ya. Nah, Jocelyn, ini kan titik stasioner. Jadi, kalau kamu masukkan X-nya ke turunannya, nanti nilainya harus 0 gitu, Jocelyn ya. Syarat stasioner. Y aksen itu 0. Nah, karena ini udah ketemu nih stasionernya, masukkan aja ke sana. Jadi 3 kali min 3 kuadrat min 6 kali min 3 ditambah K itu 0 nilainya. Nah, dari sini kita ketemu nilai K-nya. Paham, Jocelyn? Oke. Oh, terus nanti kalau udah atau gini, ketemu tapi kalau min 3, M itu langsung substitusi ke kurva aslinya, Jocelyn, kamu ada 2 variabel yang nggak ada kan? K sama M, ya nggak? Iya, Bu. Iya. Ya udah, ini dapat K-nya berapa? Ini 27 tambah 18. Minus ya? Minus 45 ya, Bu. 45. Nah, ini baru K. M-nya gimana? Ya udah, ini titik ini substitusi ke fungsi asli tapi K-nya masukkan dulu gitu ya. Sama dengan X pangkat 3 min 3X kuadrat min 45X plus 2. Nah, titik min 3, M disubstitusi jadi M sama dengan gitu ya. Bla bla bla. Oke. Atau ini kalau misalnya kalian udah dapat K-nya, oh yang minus cuma 1, ya udah ini jawabannya. Tapi kalau Bu, cara mencari M-nya gimana nanti kalau di uraian? Nah, caranya begitu. Turunkan kurvanya dulu, kemudian syarat stasioner itu Y aksen sama dengan 0, kemudian karena sudah diketahui nih salah satu titik stasionernya min 3, M, min 3 substitusi ke X-nya, nanti nilainya harus 0, dari situ kita dapat nilai K duluan, habis itu baru titik min 3, M tadi substitusi ke fungsi aslinya, jangan ke turunannya lagi, nanti nggak ketemu M. Itu ya, Jocelyn ya, jelas ya? Jelas, Bu, makasih, Bu. Oke, ada lagi? Cukup, Bu, dari saya. Cukup. Oke, Bu, boleh. Oh iya, apa? saya bukan mau nanya, Bu, tapi masa psikologi saya udah 3 kali attempt, Bu, tiba-tiba. Oke, saya ini. Tadi soalnya kayak internet saya sama laptopnya agak bermasalah, tapi tiba-tiba udah 3 kali attempt. Oke. Saya bukain dulu ya. Dua dong, Bu. Nomor 2. Oke. Nomor 2. Jumlah dari bilangan pertama dan kuadrat bilangan kedua adalah 75. Berarti 75 itu sama dengan apa nih? X plus Y kuadrat. Oke. Terus jadikan X sama dengan ya? Ya, Bu. X sama dengan 75 min Y kuadrat ya. Persamaan pertama. Kemudian apa lagi? Yang hitunglah hasil kali kedua bilangan tersebut, nilai terbesarnya. Itulah nilai terbesar. Oke, ini clue stasioner di sini ya. Ya, Bu. Hitungan nilai terbesar dari hasil kali. Nah, hasil kali itu yang ditanya. Berarti hasil kali itu yang boleh diturunkan ya. Hasil kali itu kita misalkan pakai Z aja. Z itu X kali Y. Ya udah, masukkan nih. Z dalam variabel Y ya. ZY sama dengan berarti X-nya yang kita ganti 75 min Y kuadrat.
kali Y. Nah, kemudian ini dikali masuk aja ke dalam, kemudian di ZY sama dengan 75Y min Y pangkat 3. Nah, agar hasil kali maksimum, maka Z aksen Y harus sama dengan 0. Nah, berarti 75 min 3Y kuadrat sama dengan 0 ya. Iya, Bu. Berarti Y-nya bisa min 5 sama Plus 5. plus 5. Nah, ada dua kemungkinan ya. Dua-duanya dicoba nih, 5 sama min 5. Nah, berarti kalau Y-nya 5, X-nya 250, Bu. 50 ya. Oh, X-nya yang 50. X-nya di sini sama ya, 50 juga ya. Oh, Nah, bukan dia kayak di gambar garis bilangan gitu, Bu. kenapa? Masa habis Y-nya ketemu bukan kayak di Oke, boleh juga ya. Boleh juga. Tapi kalau aku gambar garis bilangan kayak maksimumnya di minus 5, Bu. Tapi kayak hasilnya nggak maksimum di minus 5. Sebentar. Ini 0 ya. 0 itu berarti keturunannya. Negatif. Turunannya yang mana? Ini ya. Plus ya. Ini. Bukan negatif, Bu, yang di tengah. Ini. Hasil turunannya kan ini. Oh, masukinnya ke yang itu, Bu. Bukan yang Iya, minus ke aslinya nih. Ke aslinya. 5. Oh. Oke, jangan keliru. Oke. Pokoknya ke Z aksen Y aslinya. 75 min 3Y kuadrat. Nah, ke sini. Uji titik ke Z aksen Y sama dengan 75 min 3Y pangkat. Nah, biar nggak keliru ya. Ini plus. Nah, berarti kan turun, naik, turun. Benar ya? Oh, Iya, Bu, benar, Bu. Oke. Berarti maksimalnya di 5 ya, Bu? Ya. Ibu, sama sekalian saya mau tanya, berarti kalau ada kayak garis bilangan gini tuh yang kalau turun tuh udah pasti berarti minimumnya di sini, maksimumnya kayak di sini gitu kan? Betul, pokoknya lembahnya di mana, bukitnya di mana, itu petunjuk max min. Oh, oke, Bu. Oke. Makasih, Bu. Aku stop share ya, Bu. Ya. Ada lagi, teman-teman? Silakan. Saya ingin nanya nomor 9, Bu. Nomor 9, oke. Di zoom dulu deh, biar kelihatan. Nomor 9. Oke, udah. Suatu perusahaan menghasilkan produk yang dapat diselesaikan dalam X jam. Nah, ini X-nya bukan dalam produk ya, dalam barang, tetapi dalam jam, waktu. Kemudian di sini diketahui biaya per jam. Nah, ini masih biaya per jam. Itu adalah 4X min 800 ditambah 120 per X. Satuannya apa? 100.000. Oh, ini yang ditanya jamnya. Ya udah, ini aman. Satuannya nggak dilihat, nggak apa-apa. Kemudian kata-kata stasionernya ada di mana, Audrey? Biaya ya, Bu. Biaya minimum. Ya, oke. Minimumnya melekat pada persamaan biaya. Biaya per jam atau biaya doang? Biaya doang, Bu. Kalau biaya doang, karena nggak ada per jamnya, ini artinya biaya total. Nah, gitu analisanya ya. Oke. Berarti biaya per jam ini persamaannya nggak boleh langsung diturunkan nih. Kita harus kali dengan X dulu ya. Biaya total dia menjadi BX. Biaya per jamnya kita kali dengan X jam. Berarti 4X kuadrat min 800X plus 120. Nah, inilah yang boleh diturunkan. Agar biaya minimum, maka B aksen X lah yang sama dengan 0. Jangan B-nya ya, jangan biaya per jam. Berarti 8X min 800 sama dengan 0. Nah, dapat X-nya tuh 100 ya. Begitu, Audrey? Jelas? Ya, Bu, jelas, Bu. Oke. Nah, kalau kita sambil review di
latihan soal di modul tuh nomor 13. Nah, kalau nomor 13 itu yang ditanya adalah biaya per unitnya agar minimum gitu ya. Nah, karena yang di sini kata-kata per unitnya nggak ada, berarti ini biaya total kan di soal nomor 13 ya. Biaya total harus dibagi X dulu supaya dia menjadi persamaan biaya per unit, baru dia yang boleh diturunkan. Pokoknya pahami kalimat di soal gitu ya, Audrey ya. Saya harus membagi atau mengalih dengan X atau dibiarkan aja baru diturunkan gitu. Pokoknya kalian lihat kata-kata stasioner melekat pada persamaan apa gitu ya. Dan biasanya kata-kata total itu belum tentu eksplisit ada di soal ya. Bisa jadi kalian harus menebak sendiri nih, logika sendiri nih. Ini maksudnya logika bahasanya yaitu biaya total atau masih biaya per unit atau per jam. Biasanya kalau masih per unit atau per jam, dia pasti akan disebutkan ya biaya per unit atau biaya per jam gitu. Kalau nggak ada penjelasan per unit atau per jam, berarti itu udah biaya total. Itu Audrey, paham? Paham, Bu. Oke, Makasih, Bu. ya. Ada lagi teman-teman, silakan. Yang nomor 17, Bu. Nomor 17. Oke, agak di sini. Nomor 17. Oke. Jika X pangkat 3 ya, ini ketitipan deh. X pangkat 3 jika fungsi bla 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 turun. Nah, berarti ini tentang kemonotonan ya. Turun pada interval. Nah, ya udah berarti kita turunkan fx-nya ya. Ini anggap fx. F aksen X-nya apa nih kok turunannya? 2x kuadrat ditambah 2, ini X pangkat 3 bukan? 3x kuadrat ditambah 2x kuadrat 2ax 3x kuadrat ditambah 2ax dikurangi b ya? kurang b. Iya, karena turun berarti kurang dari 0. Oke. Kemudian ini interval turun nih. Berarti dia berasal dari seperti ini kan? Gitu ya? Iya, Bu. Oke, nah ini berarti kita dapat X-nya min 3 sama X-nya 1. Nah, sebelum dapat ini kan dia berasal dari bentuk pemfaktoran apa nih, Niko? X plus 3 sama X kurang 1. Nah, X kurang 1. Nah, kemudian ini dikali pelangi tuh, Niko. X kuadrat, dikembalikan lagi ya. Kemudian? X plus 2. Plus 2X. Kurang 3. Yang 3, oke. Nah, ini kan dia turun tuh. Nah, kayak gini ya. Kemudian kita perhatikan bandingkan sama yang dari fungsi aslinya. Di sini 3x kuadrat, di sini kok x kuadrat doang. Oh, ini hasil habis dibagi 3 nih. Ya udah kita kembalikan lagi, kita kali 3 nih kok. Jadinya apa? 3x kuadrat ditambah 6x ya. Iya. Kemudian kurang 9. Kita taruh di sini ya. 3x kuadrat plus 6x min 9. Nah, ini kita letakkan di sana. Nah, sekarang kita bisa melihat tuh. Yang ini kan udah sama nih, biarin aja. Nah, kemudian yang ini kita samakan. Berarti kita dapat 2A sama dengan 6. Nah, A-nya berapa? 3 gitu. Niko, jelas? Bisa ya? Nah, kemudian ini B sama dengan 9. Ya udah, tinggal masukkan. Oke, Niko? Terima kasih, Bu. Oke, jadi jangan pernah nih kalian dapat X-nya min 3. Udah, masukin aja. Jangan ya. Karena beda nih, kita nggak ada nilai max min-nya. Jadi jangan masukkan ke fungsi aslinya. Kalau ini dimasukkan ke fungsi asli, nanti ketemunya nilai max min. Gitu. Jadi
urutannya dibalik gitu ya, kita dapat X-nya, kemudian masukkan lagi ke bentuk persamaan begitu. Nah, kemudian persamaan ini kita samakan sama turunan dari fungsinya. Nah, koefisien kayak di polinom ya, yang derajatnya sama itu yang kita ambil, kita samakan gitu, supaya lebih cepat. Oke, Niko, ada lagi? Sudah? Oke. Ada lagi teman-teman? Silakan, Paul, PV, boleh bertanya. Bu, saya mau nanya, Bu. Boleh, Samuel, silakan. Saya masih agak bingung di nomor 14 itu, Bu. Itu kayak pakai laba sama dengan harga jual dikurangin modal gitu, Bu, atau gimana kayak? Oh, oke, sebentar. Belum muncul di tempat saya. Oh, belum ada, Bu. Belum muncul. Nah. Coba kamu ini off cam dulu. Oh, udah muncul sekarang. Nomor 14. Oke. Suatu perusahaan memproduksi X unit. Nah, ini X-nya unit ya, beda sama yang tadi. Kalau yang tadi itu jam. Dengan biaya rupiah titik. Oke, berarti ini biaya total ya. Samuel? Iya, Bu, itu biaya total. Oke, berarti biaya total itu BX adalah 9.000 ditambah 1.000 X ditambah 10 X kuadrat. Oke. Kemudian semua hasil produk perusahaan tersebut terjual dengan harga 5.000 tiap unit. Oke. Berarti harga jual per unit itu 5.000. Ini satuannya 5.000 rupiah ya, ini rupiah sama nih, berarti nggak ada nol yang dibuang. Samuel, jelas ya? Kalau misalnya di BX itu 1.000, nah baru nolnya dicoret, tapi karena ini rupiah, berarti nolnya jangan dicoret. Nah, kemudian kita harus cari total pendapatan ya, total pendapatan. Itu adalah 5.000 X berarti ya, karena harga jualnya 5.000 itu untuk 1 unit barang, padahal dia kan menjualnya X unit barang gitu kan, berarti total pendapatannya, kemudian dia bilang semua hasil produknya terjual gitu kan, berarti total pendapatan adalah 5.000 kali X. Kemudian kata-kata stasionernya maksimumnya ada di fungsi keuntungan. Nah, berarti kita harus membuat fungsi keuntungan dulu nih. Laba, harus laba total gitu kan. Nah, berarti dia adalah total pendapatan dikurangi biaya total. Nah, begitu. Berarti kita dapat LX sama dengan 5.000 X dikurangi. Nah, ini jangan lupa diberi tanda kurung ya, karena persamaan biayanya itu 3 suku. 9.000 ditambah 1.000 X ditambah 10 X kuadrat. Nah, baru kita sederhanakan dulu nih, Samuel. Berarti min 10 X kuadrat ya. 5.000 dikurangi 1.000, 4.000 ya. Iya, Bu. Ya udah, ini persamaan ini yang boleh diturunkan. Samuel, paham? Oh iya, Bu. Terus berarti tinggal diturunin terus kayak dibuat garis bilangan kayak tadi gitu lagi, Bu? Nggak usah. Dia menanyakan, bentar. Kalau kita dapat 2 nilai X, baru garis bilangan, Samuel. Tapi kalau X-nya hanya 1, nggak perlu. Jelas? Oke, Bu. Jelas, Bu. Oke. Nah, ini kita turunkan dulu ini agar laba maksimum, maka L aksen X sama dengan 0. Kita dapat min 20X plus 4.000 sama dengan 0. Berarti X-nya adalah berapa, Samuel? 200 ya? Iya, Bu, 200. Nah, perhatikan X-nya cuma 1 ya. Kalau kita cek di garis bilangan, pasti benar. Karena dia cuma nggak ada pilihan lain ya. Ini 0, uji titik keturunan ya. 0 plus nih 4.000 kan. Ini min. Plus min. Tuh, maksimum kan? Oke, nggak ada pilihan lain, ya udah langsung aja karena dia menanyakan
keuntungan maksimum ya udah berarti yang ditanya adalah laba dari 200 unit itu berapa? Min 10 kali 200 kuadrat ditambah 4.000 kali 200 kurang 0 dikurangi 9.000. Nah, ini yang ditanya Samuel, jelas? Oke. Jadi kalau hasil turunannya kemudian kita harus memfaktorkan dan dapat 2 nilai X, maka kita perlu untuk ngecek pakai garis bilangan untuk memastikan yang max ada di X yang mana. Tapi kalau X-nya hanya tunggal, langsung aja kalau yang ditanya keuntungan, X tersebut langsung substitusi ke fungsi keuntungan. Dapat begitu. Oke, Bu. Oke. Terima kasih, Bu. Yuk. Ada lagi, silahkan. Saya stop share ya, Bu. Oke, udah nggak ada tambahan lagi. Oke. Tekan yang lainnya, boleh? Ren, Michael, boleh bertanya. Nomor 8. Oke. Sebuah bersih panjang Y min X plus. Oke. Boleh di stop nih. Kita ke whiteboard biar lebar ya. Kalau di situ nanti nyempil-nyempil nggak kelihatan. Bentar, semoga saya nggak nge-lag. Kalau nge-lag hilang. Oke. Tadi kurva parabolanya apa? Min X plus 2X kuadrat. X plus 2X kuadrat. Oke. Nah, parabola, teman-teman kalau kalian dapat soal ini kan tujuannya kayak kalian membuat membuat terowongan gitu ya. Terowongan kan harus simetris ya. Ya udah paling persamaan yang paling layak dipakai ya parabola gitu kan. Atau membuat jembatan begitu kan, biar dia harus simetris. Nah, parabola itu mempunyai bentuk yang simetris. Jadi dia pasti kalau membuat jembatan pasti memakai persamaan parabola atau membuat terowongan menembus gunung gitu kan, supaya keretanya bisa lewat, supaya kapal bisa menyeberang jembatan gitu ya. Nah, kita ingat pokoknya parabola itu temukan dulu simetri lipatnya atau sumbu simetrinya ya. Yang terpenting di parabola adalah simetrinya atau sumbu simetrinya. Itu adalah XP, kuncinya di XP, min B per 2A. Nah, kita masukkan ini persamaan kuadratnya bentuknya adalah AX kuadrat plus BX plus C gitu ya teman-teman ya. Min B per 2A-nya berarti B-nya berapa, Nin? Min 1, Bu. Min 1, berarti min 1 ya. Per A-nya 2 ya, berarti 4. Berarti 1/4. Oke, kemudian pasangannya nih. Pasangan XP yaitu YP. YP itu masukkan aja ke kurva ya. Min 1/4 ditambah 1/16 dikali 2, 1/8. Nah, berarti 1/8 sama 1/4 itu lebih gede 1/4 ya? Minus berarti. Minus 1/8. Oke. Kemudian bikin aja tabel. Nah, 3 kolom minimal ya. Nah, simetrinya itu di tengah. 1/4-nya di tengah. Min 1/8. Nah, kemudian karena simetris, kita mengambil X ke kanan ke kirinya dari sumbu simetri harus imbang ya. Saya mundurkan 1/4 nih, berarti majukan 1/4 gitu. Nah, X yang barusan kita ambil substitusi ke kurvanya supaya dapat nilai Y ya. Kalau X-nya 0, 0, 0, 0 karena simetris ya udah sebelah kirinya min 1/8 itu 0, berarti kanannya juga 0. Kemudian sekarang kita gambar grafiknya, gambarnya ya. Di sini aja. Oke. Pakai skalanya di sini 1. Berarti ini setengah. Ini setengah. Ini 1. Ini setengah, 1/4. Ini 1/4, 1/8. 0, ini 1/8. Ini setengah. Oke. Berarti 0,0 di sini
1/4,8 di sini, 0,0 ya seperti itu. Nah, kemudian dia bilang akan dibuat sebuah persegi panjang ya, di antara parabola dan sumbu X. Ini sumbu X berarti di sini. Persegi panjang kita. Nah, ini. Oke. Tadi ini adalah 1/4 itu adalah simetri lipatnya ya. Nah, dia simetris. Ini XP-nya. Oke. Nah, kemudian kita mengambil sebuah titik. Kita ambil sebuah titik, ini boleh di sini atau di sini. Saya misalkan ini titik A, ini titik B, ini C, ini D ya. Nah, persegi panjangnya A, B, C, D. Titik C itu kita beri X, Y. Nah, titik C itu koordinatnya X, Y. Ingat titik C dan titik D itu adalah pertemuan antara persegi panjang dengan parabola kita ya. Nah, berarti Anin, jarak A ke B berapa nih? Ini sebagai panjangnya persegi panjang kita ya. Kemudian jarak B ke C berapa nih? Ini adalah tingginya. Nah, berapa A ke B? 2 kali XP. Kok 2 kali XP? 2 XP kali X, itu Bu. dari sini nih. XP itu jarak dari sumbu Y ke sini. Ini XP. Sedangkan titik C itu jarak dari sumbu salah kepanjangan. Jarak dari sumbu ke sini. Sumbu Y ke sini ini X. Nah, berarti padahal A ke B itu adalah panjangnya persegi panjang kita terbelah menjadi 2 sama panjang oleh XP. Benar kan ini? Iya, Bu. Ya, berarti setengahnya AB itu adalah apa nih? XP min X, Bu. Nah, ini adalah setengahnya AB, itu adalah X min XP. Nah, berarti AB itu adalah 2 kali ya. X min 1/4, karena XP-nya 1/4 kan. Nah, kemudian B ke C berapa nih? Berarti sama, Bu. B ke C berapa? Nggak tahu, Bu. Dia sebagai tingginya Y. Ya kan? Betul? Ya, jarak sumbu X ke C titik C itu adalah Y. Nah, ya udah berarti luas ABCD itu adalah panjang kali tinggi. Nah, berarti panjangnya adalah 2X min setengah dikali Y. Nah, berarti luas dalam variabel X kan Y-nya kita punya kurva. Masukkan aja nih. Nah, min X plus 2X kuadrat. Nah, dari sini nanti kita baru boleh diturunkan ya, Nin ya. Kali-kali pelangi dulu, kemudian nanti diturunkan supaya dapat luas maksimum ya. L aksen X sama dengan 0, kemudian dapat X. Kalau udah dapat X-nya, masukkan ke sini, ya udah nanti bisa dikali. Gitu, Nin? Oke. Saya stop ya. Oke. Oke, teman-teman.